Kalau Allah itu sedang membenci seorang hambanya, Allah juga memanggil Jibril. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, "Hei Jibril, saya ini benci sama orang ini. Saya murka sama orang ini. Saya murka sama orang ini. Saya nggak suka sama orang ini. Maka kalian murkai dia. Kalian benci dia." Khususnya Abu Salim. Jengkel, merasa benci, atau merasa mencintai. Suara netizen, suara Tuhan. Yang dimaksud suara netizen, suara Tuhan di sini itu apa sih, Gus? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suara netizen itu suara Tuhan. Karena kadangkala yang namanya kekuatan netizen itu luar biasa. Apalagi di negeri plus 62 ini ya. Itu luar biasa. Sekali orang dibully secara berjamaah oleh netizen, itu bisa langsung hancur-hancuran. Tapi sekali orang kemudian dipuji oleh netizen, dibela oleh netizen, dia itu seketika naik derajat finansialnya, naik kebaikannya, naik kemakmurannya, dan lain sebagainya. Nah, sementara memang yang namanya suara netizen itu kan suara manusia sebetulnya. Nah, ada fenomena apa? Hubungan apa antara hati nurani manusia, hati nurani netizen, dengan hati nurani Allah? Antara suara hati netizen dengan suara hati Allah. Gimana kok ketika dibully, ketika netizen membuli secara berjamaah, kemudian seketika hancur-hancuran orang yang dibully. Kemudian ketika netizen memuji, yang dipuji itu kemudian juga bisa langsung naik derajat finansialnya dan lain sebagainya. Ini bukan sekali dua kali terjadi. Nah, seperti ini. Yang namanya suara hati manusia itu sebetulnya adalah suara Tuhan. Kalau kita melihat, kita menemukan, kita memergoki ada orang selingkuh. Ini kan kemudian suara hati manusia itu pasti mencela, pasti mencibir, ya kan? Iya, mencela ya. Wah, langsung pasti habis-habisan dicela itu. Iya, pasti kita akan mencela. Bahkan kalau kemudian kita memergoki maling, bisa jadi langsung tangan kita yang bergerak menghantam, memukul kepada si maling tersebut. Itu loh. Artinya hati nurani manusia itu menolak terhadap sebuah perbuatan-perbuatan yang sebetulnya sifatnya mungkar. Dan orang selingkuh, kemudian maling, itu kira-kira orang yang diterima Tuhan apa ditolak Tuhan? Dia itu ditolak Tuhan. Gitu loh. Nah, berarti yang namanya hati nurani manusia itulah wakil suara Tuhan. Makanya ada istilah suara rakyat adalah suara Tuhan. Ketika Tuhan mau memilih pemimpin, itu cara Tuhan mewakilkannya, cara Tuhan memilihnya itu melalui suara rakyat. Kayak gitu loh. Makanya sistem pemilu itu juga sebenarnya sistem Tuhan itu sendiri. Karena bagaimana Tuhan memilih Presiden RI misalkan, ternyata harus melalui yang namanya suara manusia. Dan ketika kemudian suara manusia tersebut kok sudah melampaui 51% lebih, itu berarti itu adalah suara Tuhan, di mana dia yang harus menjadi presiden, dia yang harus menjadi pemimpin. Maka betul juga ada istilah itu tadi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, hati nurani manusia itu bisa mengukur, bisa menjadi radar bagaimana hati nurani Tuhan itu berkata, gitu loh. Misalnya seperti ini. Ada sebuah hadis, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Allah itu ketika mencintai seorang hamba, maka Allah itu akan memanggil Jibril. Malaikat Jibril dipanggil. Faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Allah berkata, aku ini mencintai si fulan ini loh. Orang ini aku cintai. Kalian cintai yuk sekarang. Allah nyuruh seperti itu. Faqala fayuhibbuhu Jibril. Kemudian apa? Sesudah Allah berkata seperti itu, Jibril pun kemudian mencintai orang tersebut karena disuruh oleh Allah, diberitakan oleh Allah. Tsumma yunadi fis sama'i fayaqulu.
innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuhu. Kemudian apa? Kemudian malaikat Jibril itu menyiarkannya kepada semua penduduk langit. Kepada masyarakat langit itu semuanya disiarkan bahwa Allah ini mencintai orang ini, mencintai fulan ini. Fa'hibbuhu, maka kalian cintai dia. Berarti Allah mencintai, turun kepada Jibril, Jibril menyiarkan, kemudian masyarakat langit semuanya itu menyiarkannya. Itu. Fayuhibbuhu ahlus samai, kemudian seluruh masyarakat langit mencintainya. Qala summa yudha'u lahu al-qabul fil ardi. Lah kemudian kondisi yang ada di langit di mana semua masyarakat langit itu mencintainya, itu kemudian diberitakan kepada masyarakat bumi. Itu. Dan di situ kemudian masyarakat bumi kemudian mencintai orang tersebut. Jadi tanda bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh masyarakat langit, dia itu kemudian apa? Dicintai oleh masyarakat sekitarnya. Saya kasih contoh misalkan kasus yang viral, misalkan kasusnya Nia Kurniasari. Nia Kurniasari itu gara-gara dia itu menjadi korban perkosaan, ya, korban perkosaan sangat biadab, padahal dia itu cewek yang sedang memperjuangkan dirinya, memperjuangkan keluarganya, sedang berjuang ingin kuliah, sedang memperjuangkan keluarganya, kayak gitu ya. Kemudian dia malah mati diperkosa oleh preman. Ini ternyata seluruh hati manusia itu terenyuh kepada dia, mencintai dia. Sampai hari ini katanya itu makamnya sudah kayak makam wali itu katanya. Sudah ramai sekali itu guys. Ya. Makamnya itu udah ramai sekali. Bisa jadi dia memang wali Allah kok Nia Kurniasari. Karena apa? Anda orang yang dicintai oleh Allah, dia itu dicintai oleh masyarakat langit. Kalau masyarakat langit mencintainya, maka kemudian masyarakat bumi juga mencintainya. Ini loh. Nah, ini kasus yang ada pada Nia Kurniasari ini yang kemudian disebut dengan nama suara netizen adalah suara Tuhan. Suara hati nurani manusia itu adalah suara Allah. Itu loh. Nah, sekarang kan kita lihat Nia Kurniasari, makamnya begitu ramai, banyak orang yang terenyuh, menaruh simpati karena dia itu cewek, sangat miskin, sangat terbatas, tapi cita-citanya tinggi, mau berjuang dengan cara yang sangat sederhana, menjadi penjual gorengan. Terus dia lakukan selama bertahun-tahun. Nah, ternyata perbuatan seperti itulah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Ya gitu. Ini dicintai oleh Allah. Nah, karena ini kemudian Nia Kurniasari dicintai Allah, terlihat oleh masyarakat bumi, hati nurani netizen itu ya semuanya terenyuh sama dia. Itu loh. Itu yang pertama. Kemudian lanjutan hadisnya seperti ini. Kalau sekarang sedang dijengkeli oleh Allah gimana? Sedang dimurkai oleh Allah. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibrilu fa yaqulu inni abghadu fulanan fa abghidhu. Kalau Allah itu sedang membenci seorang hambanya, Allah juga memanggil Jibril. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, "Hai Jibril, saya ini benci sama orang ini. Saya murka sama orang ini." Kayak gitu. Saya murka sama orang ini, saya nggak suka sama orang ini. Ini abghadu fulanan fa abghidhu. Kalian murkai dia, kalian benci dia. Mengerikan kan? Menakutkan sekali. Ya. Qala fajubghiduhu Jibrilu. Kemudian betul-betul Jibril itu kemudian betul-betul murka kepada dia. Itu, tidak mencintai dia. Summa yunadi fi ahli samai innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu. Kemudian betul sesudah Jibril itu kemudian tidak menyukai dia. Itu ya. Kemudian Jibril memberitakannya kepada penduduk langit. Dan ketika itu juga penduduk langit juga tidak menyukainya, membencinya dan memurkainya. Begitu. Memurkainya. Kemudian qala fayubghidunahu tsumma tudau lahul bughadau fil ardi. Kemudian sesudah itu berita tersebut diberitakan ke bumi. Nah, sesudah diberitakan ke bumi, masyarakat langit membenci, masyarakat bumi juga akhirnya membenci, menolak. Sekarang coba pada kasusnya Nia Kurniasari itu, kira-kira ada apa enggak
orang yang kemudian membenarkan, membela, atau kemudian simpati kepada pelaku pemerkosanya Nia Kurniasari? Tidak ada. Tidak ada, semuanya mengutuk. Iya. Kutukan manusia, kutukan hati nurani manusia, itu adalah kutukan Tuhan, kutukan Allah. Paham ya? Sekarang kita lihat lagi kasusnya Agus Salim. Hati nurani kalian itu dengan kasusnya Agus Salim itu merasa simpati, merasa jengkel, merasa benci, atau merasa mencintai, atau bagaimana? Wah, bukan hanya jengkel Gus, malah pengen disamperin, wah semuanya udah mangkel banget itu. Mangkel sekali ya. Dan itu rata-rata suara netizen seperti itu loh. Bukan cuma suara kamu saja yang seperti itu. Bukan hanya hati nurani kalian seperti itu, tapi netizen semuanya rata seperti itu. Orang ya, ketika dia itu disuruh menjadi manajer, disuruh menjadi pemimpin, malah kemudian menghina kepada bawahannya, menyakiti bawahannya, sampai kemudian bawahannya itu kemudian sampai nekat menyiram dengan air keras, saking dendamnya, saking sakit hatinya itu loh. Orang dijahati itu seperti itu, kemudian apa? Banyak manusia yang simpati karena dikira ketika disiram air keras, si Agus Salim ini adalah orang yang perlu untuk dikasihani, perlu diberi simpati. Ternyata apa? Allah nggak rela. Dia bukannya dikasihani, biarkan dia itu mendapatkan musibah terkena siraman air keras. Stop. Makanya keburukannya dibongkar sekalian. Ketika orang itu berderma mencoba mengkasihani dia, mencoba bersimpati kepada dia, ditolak sama Allah. Enggak. Begitu fil ard. Masyarakat di bumi itu disuruh untuk membenci dia. Akhirnya bongkar. Ternyata uang bantuannya itu disalahgunakan. Dana sosialnya, donasinya itu kemudian disalahgunakan. Nah, disitulah kemudian semua hati nurani netizen berkata, iya kan? Nah, itu loh. Itu. Jadi ini yang kemudian menjadi catatan. Jadi orang itu suara hatinya itu adalah radar dari Tuhan, radar dari Allah. Makanya suara netizen ketika secara berjamaah netizen kok sepakat bahwa orang itu adalah menjengkelkan, bikin geram, itu suara Tuhan juga berkata seperti itu. Tapi kalau netizen, suara netizen secara berjamaah kok mengatakan itu orang baik, simpati, Tuhan juga sedang simpati kepada dia. Contohnya pahlawan-pahlawan bulu tangkis Indonesia ketika menjuarai sebuah kejuaraan nasional, atau yang di piala apa itu kemarin itu kualifikasi Piala Dunia, tim Garuda kita mendapatkan simpati besar dari netizen. Itu tanda dari Allah pun mendapatkan simpati, begitu. Dari Allah pun mendapatkan simpati. Ini keadaan hukum hubungan spiritualnya seperti itu antara hati nurani manusia dengan hati nurani Tuhan, gitu loh. Nah, sekarang kan kemarin ada kasus ya yang rame ya, kasusnya penjual es, gitu, penjual es. Si penjual es ini mungkin banyak orang simpati kepada dia karena dia sebagai korban katakanlah pembulian di depan publik. Nah, banyak. Itu tanda bahwa Allah juga sedang bersimpati kepada si penjual es. Kayak gitu. Nah sebaliknya, ketika sebetulnya si ustadz ini ya saya katakan dia orang baik, dermawannya nggak ketulungan, dia dari latar belakang orang biasa bisa bangkit, kemudian menjadi pendakwah besar, ya, masuk dalam jajaran para pendakwah besar. Ya orang luar biasa, dermawannya juga luar biasa beliau. Kayak gitu loh. Kata-kata hikmahnya juga luar biasa. Saya sendiri segan. Cuman manusia itu kan memang ya ada khilafnya, ya kan? Kayak gitu. Dan itu ada kemungkinan nanti suatu saat saya juga mengalami hal yang sama. Kayak gitu kan? Karena profesi saya dengan beliau juga sama-sama konten kreator, sama-sama sering memberikan motivasi, sama-sama kadang-kadang diundang ceramah. Bukan berarti saya sedang mencela beliau, tidak ya. Tapi memang beliau itu sedang, ibaratnya sedang
manusia tempatnya khilaf dan lupa, sedang dalam keadaan khilaf tersebut sehingga kemudian ceroboh. Tapi di situ suara netizen bagaimana kepada beliau? Di situ mencaci, mencela, dan arogan banget ini menertawakan pedagang es. Itu suara Tuhan juga seperti itu. Kayak gitu, ya. Suara Tuhan juga seperti suara netizen. Gitu. Jadi di sini tugasnya. Makanya tanda manusia itu diterima oleh Allah, dia juga diterima oleh manusia. Tanda manusia itu ditolak oleh Allah, dia juga ditolak oleh manusia. Makanya suara netizen itu adalah salah satu wakil suara hati nurani manusia. Bagaimana suara hati nurani manusia itu berkata, bagaimana hati nurani manusia itu menilai, itulah bagaimana Tuhan itu menilai. Gitu. Bagaimana Tuhan? Nah sekarang, ya, yang menjadi persoalan itu kan, bagaimana sih kemudian yang namanya dosa kok bisa seviral itu? Yang namanya kesalahan kok bisa seviral itu? Yang namanya kebaikan kok bisa seviral itu? Coba dosa dulu. Dosa itu bisa viral loh. Pada kasusnya Sambo dulu itu. Bisa heboh gitu nggak ketulungan itu. Sampai pada waktu kasusnya Sambo lagi rame-ramenya, saya itu sedang menjalankan umroh. Itu ketemu dengan dengan sesama umat Islam dari Malaysia, langsung menanyakan Sambo. Ketemu umat Islam dari Pakistan, menanyakan Sambo. Gitu loh. Jadi, wah, gambar saya, wah, viral banget ini, kayak gitu loh. Bisa seviral, dosa kok bisa seviral itu? Karena apa? Memang segala sesuatu yang kemudian itu energinya terus menumpuk, maka kemudian sewaktu-waktu akan meledak. Itu sudah pasti, seperti bom waktu. Makanya kita itu aktif melakukan perbuatan dosa, tapi aktif terus-menerus dilakukan. Kayak gitu loh. Kita nyakitin istri terus. Saya tiap hari nyakitin, tiap hari nyakitin, tiap hari nyakitin. Kita korupsi, tiap hari korupsi 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Ini lama-kelamaan akan menjadi energi yang menumpuk. Dan ketika energinya sudah menumpuk, maka siap-siap untuk meledak. Ini loh. Ya gitu. Halnya juga seperti itu. Tiap hari cuma jualan gorengan. Gorengan dengan niat tulus, dia ingin melanjutkan pendidikannya. Dengan niat tulus ingin membantu orang tuanya. Ini sebagai bentuk jihad. Gorengan tiap hari cuma 1 jam, 2 jam, gitu loh. Tapi ini kemudian apa? Menjadi tumpukan energi kebaikan terus-menerus. Ketika energinya sudah menumpuk banyak, ya sama. Sesuatu yang sudah menumpuk pasti akan meledak. Makanya kemudian sekali viral kebaikannya Nia Kurniasari, ya kemudian nasib orang tuanya seketika berubah kan, yang tadinya itu miskin seketika menjadi kelas menengah atas, kayak gitu loh. Mendatangkan bantuan rumah, mendatangkan bantuan ini itu, macam-macam simpati orang berdatang. Sama seperti si penjual es itu. Saya kira dia memang ada amal baik yang memang terus-menerus dia lakukan, menumpuk terus, seret. Ya gitu loh. Kemudian lantaran pembulian dari Gus Miftah, semuanya didatangkan. Seperti cash, menerima ratusan juta cash, menerima umroh, 500 juta terakhir saya lihat. Itu menerima ratusan juta. Ada yang ingin membangunkan rumahnya, ada yang memberikan beasiswa untuk anak-anaknya. Itu sebenarnya kebaikan dia sendiri yang selama ini disimpan terus-menerus. Beramal soleh apa yang dia itu terus dilakukan terus sampai akhirnya meledak dan viral. Jadi begitu polanya. Dosa terus-menerus dilakukan, kemudian energinya menumpuk, akhirnya meledak. Itu. Kebaikan dilakukan terus-menerus, sedikit, lama-lama menumpuk, waktu-waktu kemudian meledak. Nah, kemudian meledaknya dosa itu menjadi kehidupan kita menjadi ambruk, meledaknya kebaikan menjadikan hidup kita itu bisa berubah total, yang tadinya itu miskin seketika itu bisa menjadi kaya. Pagi masih miskin, sore sudah
kaya. Cuk, si penjual es teh itu. Paginya dia masih miskin kan? Kayak gitu loh. Paginya miskin, sorenya sudah kaya. Ini. Jadi berarti kesimpulannya kalau kita itu kemudian ingin menjadi viral dalam sebuah kebaikan, lakukan kebaikan itu secara terus-menerus, secara konsisten, setiap hari kita lakukan. Terus-menerus, itu menjadi energi tumpukan. Begitu energinya menumpuk, begitu berubah hidupnya, langsung pagi itu miskin, sorenya itu sudah kaya. Itu seperti itu. Iya Gus, ini tadi ada pembicaraan yang sangat menarik sih bagi saya. Perihal yang masalah viral netizen tadi, kan setiap orang punya penilaiannya masing-masing ya, bahkan kadang ada kesalahan tapi tetap direspek sama orang, sama netizen. Nah sebenarnya di situ ada kadar jumlah nggak sih Gus? Atau memang kalau memang semua orang tiba-tiba mencela dia, itu kemungkinan besar dia salah total atau gimana Gus? Ya, yang saya maksudkan dengan suara netizen adalah suara Tuhan, itu dilihat secara berjamaah, dilihat secara keseluruhan. Mayoritas itu bicara apa? Segala sesuatu itu kan bisa dipolitisasi. Jenazah, ini orang baik ya, baik. Itu namanya politisasi. Padahal sebetulnya ya orang tahu semua kalau dia itu kan togel. Iya gitu loh. Tapi kemudian ketika jenazah, apa iya kemudian pantas? Kalau tidak dipolitisasi, apa pantas? Ini jenazah baik ya, wah itu tukang togel. Nah itu dia nggak pantas, itu loh. Nah makanya yang saya maksud di sini adalah suara secara berjamaah, secara umum ya. Suara secara umum, bagaimana sih hati nurani manusia itu menilai? Itu seperti itu. Nah ini karena memang sebetulnya kehidupan itu seperti kemarin saya sampaikan di short ya, di video short sama video reel. Jadi yang kita itu kadang-kadang menerima nikmat dari dosa yang dibuang oleh orang lain. Kita menerima rezeki itu ya dari penyakit yang dibuang oleh orang lain. Kamu memang seperti konsistensi hidupnya. Hukum kehidupan seperti itu. Tidak ada loh orang yang bisa menerima kebaikan dari kebaikan, itu nggak bisa. Ada orang menerima kebaikan harta benda yang banyak. Kemudian kebaikan harta benda yang banyak tersebut dimanfaatkan oleh orang, diambil manfaatnya oleh orang lain. Ini nggak bisa. Karena apa? Yang bisa, yang mengharap kita itu kemudian banyak uang cuma maling saja. Ya kan? Iya, iya. Hanya maling yang menghendaki kita itu punya banyak uang. Itu loh. Nah sekarang kalau orang-orang yang mencari jalan rezeki dengan jalan yang halal, justru menghendaki kita itu celaka loh. Contohnya bengkel. Dia mengharap motor kita sehat atau motor kita rusak? Rusak dong, biar banyak rame. Guru, dia mengharap anak kita bodoh apa anak kita pintar? Bodoh. Ya, iya biar ada siswanya. Seperti itu. Yang namanya dokter, dia itu mengharap kita itu sehat apa berpenyakit? Berpenyakit. Nah, dia mengharap kita sakit. Nah, para dokter, para guru, tukang bengkel, itu kan mereka bisa menerima manfaat dari apa yang dibuang oleh orang lain. Penyakit kita buang, ternyata itu adalah rezekinya dokter. Itu. Kebodohan kita buang, ternyata itu adalah rezekinya guru. Motor rusak kita buang, ternyata itu adalah rezekinya tukang bengkel. Jadi begitu yang namanya konsep hidup seperti itu. Kita itu menerima sesuatu dari racun yang dibuang oleh orang lain. Itu. Pokoknya wajar kok. Kita sendiri kan selalu seperti itu. Kita membuang karbon dioksida, di mana karbon dioksida itu adalah penyakit untuk diri kita, diterima sebagai energi hidup oleh tumbuhan. Tumbuhan membuang racun berupa oksigen. Ternyata oksigen tersebut adalah energi hidup yang kita butuhkan. Rezeki kita oksigen itu. Gitu. Makanya untuk kasus yang kemarin Nia Kurniasari, dia mendapatkan rezeki begitu besar, ya, rezeki yang begitu besar untuk keluarganya itu dengan cara apa? Menerima buangan dosa dari si pelaku pemerkosaan. Kemudian si penjual es teh, dia menerima rezeki begitu besar. Ternyata
Dia itu karena menerima buangan dosa dari seorang dai. Nah, ini loh. Jadi seperti itu anunya, prosedurnya seperti itu. Sekarang seorang sosok Agus Salim, kayak gitu. Dia itu menerima apa? Menerima dosa, tapi dari kebaikan yang justru dilepaskan oleh orang lain. Itu loh. Orang lain ingin memberikan kebaikan berupa donasi. Iya. Ada orang-orang yang peduli, kayak gitu. Nah, ketika kebaikan tersebut diberikan, itu ya. Ternyata kemudian apa? Dia tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Mungkin ini menjadi racun. Jadi kadang-kala kehidupan itu kita itu menerima dosa yang dibuang oleh orang lain sebagai rezeki. Kadang-kala kita juga menerima pahala yang dibuang oleh orang lain sebagai dosa. Ini loh, ya. Begitu yang namanya sistem kehidupan, sirkulasi kehidupan seperti itu. Mungkin itu teman-teman, jadi untuk kita mengetahui bahwasanya netizen itu perwakilan suara Tuhan, itu harus dipikir dengan jernih. Jika kita dinilai oleh orang banyak itu sebagai orang yang jelek, maka otomatis ada yang bermasalah dengan diri kita. Iya, begitu. Jadi ya intinya kemudian bahwa Tuhan itu bersuara melalui suara hati nurani manusia. Kalau di media sosial ya kemudian suara hati tersebut disuarakan oleh netizen. Makanya kalau kemudian netizen berkata buruk kepada kita, hati-hati. Kita harus banyak istighfar. Kita harus banyak meminta ampunan kepada Allah. Kita harus banyak bertaubat. Dikarenakan apa? Itu adalah suara Tuhan. Kayak gitu.